Assalamualaikum Sobat Football United, gue ingin memberikan update terkait dengan pergerakan pergerakan di bursa transfer bagi Manchester United dari beberapa sumber, termasuk dari Fabrizio Romano yang mengatakan kalau Manchester United masih belum menyerah nih terkait usahanya untuk mendatangkan Patrick Dorgu. Negosiasi terus berlanjut. Lecce ini telah menolak tawaran sekitar 30 juta euro dari Manchester United, tapi Aarons ini bisa dimasukkan di proposal baru untuk membuat itu menjadi kenyataan ya, transfer terkait dengan Patrick Dorgu. Tapi dari sumber lainnya, dari Rob Dawson mengatakan bahwa pembicaraan terkait dengan Lecce ini terus berlangsung ya, tapi tidak ada garansi kalau ini akan terjadi. Alvaro Fernandes ini bisa saja dilirik oleh Manchester United dan kesepakatannya mungkin bisa terjadi lebih cepat ya, karena mereka memiliki klausul beli kembali. Nah, ini terkait dengan situasi back kiri di Manchester United, situasi yang menurut gue gimana ya, situasinya masih belum ada semacam kayak kepastian bahwa memang akan datang Patrick Dorgu, tapi Manchester United sangat-sangat terus berupaya untuk bisa mendatangkan pemain ini. Di sisi lain disebutkan bahwa ya Lecce memiliki semacam kayak patokan harga sekitar 40 juta, kabarnya kan seperti itu. Kalau tidak mau, ya sudah, mereka juga tidak ada atau tidak dalam situasi akan atau harus melepas pemainnya. Fabrizio Romano mengatakan Lecce juga sangat percaya diri kalau tidak terjadi di musim dingin kali ini, Napoli akan datang di musim panas nanti. Jadi sekali lagi mereka tidak dalam posisi untuk melepas sang pemain, kecuali memang angka yang ditawarkan ini bisa dipenuhi oleh Manchester United. Tapi itu tadi Alvaro Fernandes ini dilihat sebagai opsi untuk didatangkan dengan situasi yang lebih memungkinkan, lebih mudah ya, karena memang ada buyback klausul buyback. Tapi yang menarik juga kenapa ini tidak dilakukan oleh Manchester United. Artinya kenapa mereka lebih memilih untuk mengupayakan untuk mendatangkan Patrick Dorgu dulu. Apakah memang ada analisa dari manajemen Manchester United yang mengidentifikasi kayaknya memang lebih cocok Patrick Dorgu, sehingga mereka terus nih berusaha untuk ingin mendatangkan sang pemain ya. Disebutkan juga oleh David Ornstein di NBC Sports YouTube bahwa Manchester United ini tertarik untuk mendatangkan Alvaro Fernandes. 18 juta euro klausul beli ini juga masih aktif. Nah, gue melihat nampaknya memang Manchester United kayak mengulangi keadaan-keadaan sebelumnya ya, di mana mereka hanya memiliki opsi-opsi yang tipis ini untuk posisi-posisi yang memang dilihat butuh penguatan, butuh mendatangkan pemain baru. Dalam hal ini adalah wingback kiri. Mereka melihat Patrick Dorgu dengan berbagai alasan yang mungkin potensi, pemain muda, bisa bermain di kanan, di kiri, atribut-atributnya dan lain-lain. Sehingga mereka memutuskan Patrick Dorgu, ayo kita usahakan terus. Nah, menurut gua secara dengan amatiran ya, kalau melihat beberapa pergerakan di bursa transfer ini kan bukan hanya terkait klub sama klub, tapi juga pemain itu menurut gue memiliki kunci. Dalam hal ini adalah Patrick Dorgu. Kalau pemain itu memang ingin untuk meninggalkan klubnya, dia juga akan memberikan tekanan nih kepada klubnya. Dan ini kan pernah terjadi. Salah satunya terhadap Cristiano Ronaldo. Gue ingat Cristiano Ronaldo ingin ke Real Madrid, sehingga ketika ada tawaran dari Real Madrid, dia berbicara juga ke Sir Alex Ferguson kalau dia ingin pergi ke Real Madrid. Sir Alex Ferguson mengatakan tidak musim ini, tapi musim depan. Dan itu yang terjadi akhirnya ya. Dan juga banyak situasi seperti itu. Salah satu podcast gue ingat Kevin Prince Boateng pun juga seperti itu ketika dia ingin meninggalkan Sassuolo.
dia berbicara kepada De Zerbi, dia ingin cabut ya karena ada tawaran dari Fiorentina, lalu ada diskusi di antara mereka. Nah, ini yang gue belum dapat informasinya terkait dengan Patrick Dorgu. Fabrizio Romano mengatakan ya Patrick Dorgu memiliki kesepakatan secara personal dengan Manchester United, tidak ada masalah. Tapi yang dibutuhkan juga Dorgu harus, menurut gue ya, pihak dari Patrick Dorgu juga menekan Lecce. Atau mungkin itu sudah dilakukan, tapi Lecce juga memiliki pendirian tersendiri menurut gue. Dan ya ini nampaknya juga yang membuat Manchester United terus nih ya, bahkan akan melakukan tawaran ketiganya. Namun menurut gua ya Manchester United juga harus menyiapkan opsi-opsi lain dan mereka harus bersikap realistis. Oke, mungkin opsi pertama dreaming ataupun pemain impiannya adalah, dalam tanda kutip pemain impian adalah Patrick Dorgu dengan berbagai atribut, berbagai penilaian keadaan dan segala macam. Tapi juga harus realistis. Kalau memang situasinya sulit ya kenapa harus dipaksakan? Karena ada Alvaro Fernandes juga menurut gue secara dengan amatiran. Bagaimana kalau menunggu sampai dengan musim panas nanti? Jangan lupa ada Napoli yang sudah mengincar juga dan akan bergerak. Dan ini akan bisa menjadi pesaing sulit bagi Manchester United. Dan menurut gue di musim panas nanti mungkin bukan cuma back kiri saja yang harus diperkuat. Ada juga posisi-posisi lain. Butuh konsentrasi lagi menurut gue. Belum lagi masa persiapan menuju musim baru dan lain-lain. Jadi menurut gue hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan oleh manajemen Manchester United. Mungkin beberapa fans mengatakan ya kenapa Ruben Amorim tidak ini yang bergerak manajemen. Itu yang bergerak manajemen, bukan Ruben Amorim. Yang memilih siapa, apakah Ruben Amorim atau manajemen? Manajemen, lebih ke manajemen. Ruben Amorim yes butuh suaranya segala macam, tapi yang lebih menentukan adalah manajemen. Sudah, titik, jelas. Mau yang milih Alvaro Fernandes atau Patrick Dorgu, yang milih manajemen. Inilah kenapa Ruben Amorim itu head coach. Dia memiliki suara, memiliki pendapat, iya. Tapi yang memutuskan keputusan ada pada manajemen Manchester United. Dan ini juga menurut gue yang terlihat terkait dengan Alejandro Garnacho. Yang disebutkan oleh Fabrizio Romano juga menjadi salah satu opsi sebenarnya dari Chelsea. Napoli berminat, tapi Napoli tidak akan memenuhi keinginan dari Manchester United. 70 juta, Napoli tidak akan bergerak ke arah sana ya. Dari situ menurut gue kecil kemungkinan kecuali Manchester United mau menurunkan harganya, tapi kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim yang selalu memasang Garnacho, ini seperti kayak mengirimkan sinyal ke manajemen Manchester United bahwa gue butuh Garnacho. Artinya, gue butuh, kalau lu lepas ya nggak apa-apa, tapi harus berikan gantinya dong ya. Karena dia memasang terus Garnacho. Kalaupun tidak dilepas nggak apa-apa, gue memang butuh dia. Itu yang gue tangkap sih secara dengan amatirannya, dengan apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Karena ini bukan hal yang biasa. Pemain yang sedang dikabarkan pihaknya melakukan pertemuan dengan klub lain dan lain-lain, tapi pelatih terus memberikan kesempatan. Ini bukan hal yang biasa menurut gue terkait dengan Ruben Amorim dan juga Alejandro Garnacho. Kita lihat akan seperti apa hubungan antara Manchester United dengan Chelsea ini. Bagus ya, ada progres tapi masih belum pada kesimpulan bahwa Chelsea akan maju untuk Alejandro Garnacho, karena seperti dikatakan oleh Fabrizio Romano ini juga merupakan satu opsi di antara opsi-opsi yang lainnya, pemain untuk mengisi posisi sayap serang di Chelsea. Dan yang terakhir terkait dengan situasi Nkunku, bahkan Fabrizio Romano memberikan informasi Nkunku ini menjadi pertimbangan dari Bayern Munchen juga ya untuk bisa didatangkan. Terkait dengan Manchester United untuk meminjam, ini bukan dari pihak Manchester United ataupun pihak dari Chelsea yang memberikan ide ini, tapi lebih pihak intermediar, jadi pihak penengah di antara keduanya. Jadi dari situ sih gue berpikir bahwa itu masih ide tahap awal sekali untuk meminjam Nkunku dengan segala poin-poinnya masing-masing ya menurut gue. Tapi kalau dari informasi dari Fabrizio Romano, memang Manchester United ini nomor satu, ataupun dari sumber-sumber lain juga, bukan cuma Fabrizio Romano, lebih berkonsentrasi untuk melepas pemain. Dalam hal ini adalah saat ini ya Rashford tentu saja dan juga Alejandro Garnacho. Dua pemain ini. Karena ini yang lebih sering dikabarkan. Dan untuk pemain ataupun posisi yang berusaha untuk didatangkan memang cuma satu, yaitu adalah posisi wingback kiri. Dan nama yang paling dekat adalah Patrick Dorgu. Baru kemudian Alvaro Fernandes. Apakah ini akan terjadi atau tidak? Kita lihat ya, tinggal beberapa hari lagi ini akan selesai. Ya kurang lebih hampir sepekan lagi. Kalau ada update lagi insya Allah akan gue sampaikan di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.